Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novian Tresna Witanto. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Gelombang 3 tahun 2023 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan melaksanakan uji kinerja saya di SMA Negeri 2 Ambulukerto dengan tema motivasi belajar Senin tanggal 4 Maret tahun 2024. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salah satu menyiapkan dahulu. Waktu sakrat berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pada pagi hari ini, gimana kabar kalian semuanya? Baik. Baik. Sehat semuanya? Sehat. Ada yang sakit enggak? Baik. Untuk pada pagi hari ini, sebelumnya saya absen dahulu ya. Rizky Nur Adelia Putri Abdul Fadli Mengumpulkan tugas, Pak. Alif Muhammad Hafiz Upi Cahaya Putri Memberikan kamus, Pak. Melani. Sama, Pak. Berarti tiga anak ya. Melani, terus Mas Fadli sama Upi ya. Ya udah, baik. Untuk pada pagi hari ini saya akan bertanya pada kalian semuanya tentang pembelajaran kalian. Tadi sebelum Pak Pian jamnya siapa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris apa tadi materinya? Menerjemahkan sama mengerjakan LKS. Sudah selesai semuanya? Terus? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dari mana? Membalikin kamus. Dari kamus. Sudah siapa duduk? Berarti kurang Mas Fadli ya? Mengumpulkan tugas. Silakan waktunya untuk berdoa dulu sebentar. Baik, untuk tadi kalian sudah belajar tentang bahasa Inggris. Untuk Mbak Upi sama Mbak Melani, ada yang kesulitan enggak dalam belajar? Sedikit, Pak. Sedikit. Bahasa Inggris sudah semua tadi? Sudah? Dikerjakan semua. Nurun apa enggak? Nggih. Jujur itu jujur, enggak masalah. Nah, Mas Ciwang tadi mengerjakan sendiri apa? Nurun. Ada yang mengerjakan sendiri enggak? Bener dari diri kamu sendiri Mas Ciwang? Ada. Tapi sebagian nurun gitu. Enggak apa-apa. Yang penting kalian dalam belajar, yang penting kita selalu berusaha. Ya. Kita selalu berusaha dalam belajar itu. Menuntut ilmu itu kita harus selalu berusaha dan yakin akan jawaban kalian sendiri. Dalam kita menuntut ilmu, kita juga harus selalu banyak berlatih, berusaha, belajar, ya, dan yakin. Ya, sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan keluarkan dahulu buku dan alat tulisnya. Mari kita belajar. Waalaikumsalam. Dari mana Mas? Habis ngumpulin tugas. Habis ngumpul tugas. Tugas bahasa Inggris. Oh ya udah, silakan duduk. Baik, sambil menunggu untuk Mas Fadli, silakan berdoa dulu sebentar. Baik, tadi mengulas sebentar ya Mas Fadli. Tadi mengulas yaitu pelajaran bahasa Inggris. Saya tanya dulu sama Mas Fadli. Mas Fadli ketika belajar mengalami kesulitan enggak? Kesulitan. Kesulitan kamu apa? Pelajaran apa? Bahasa Inggris. Kalau kalian kesulitan dalam belajar itu, apa yang kalian lakukan?
Belajar lagi. Ada lagi? Tanya. Tanya. Ada lagi? Mengulang materi ketika di rumah. Mengulang materi ketika di rumah bisa. Ada lagi? Kalau toh kita mencari les tambahan, bisa nggak? Bisa. Mengikuti les bisa? Bisa. Berarti kalau memiliki kesulitan matematika bisa mengikuti les, ya? Pelajaran tambahan dari ibu guru maupun bapak ibu guru yang lain boleh. Gitu. Kalau bahasa Jawa misalkan nenek kalian, kalau nenek kalian itu pasti pintar dalam bahasa Jawa, bisa belajar dari nenek kalian ataupun orang tua kalian. Pak, kalau manusia ini apa, aksara ini asal Jawa ini apa? Kalau bahasa ini sama, bisa mengikuti les tambahan atau pelajaran tambahan. Meskipun bayaran 5.000 tiap sekali datang tidak masalah, ya enggak? Keberatan enggak kamu? Keberatan kan? Sudah, baik. Kalau begitu kita di sini Pak Pian akan memberikan materi yaitu tentang motivasi belajar. Dari sini motivasi belajar ada yang tahu? Apa itu motivasi belajar? Meningkatkan belajar, Pak. Apa? Meningkatkan belajar. Meningkatkan belajar. Boleh. Ada lagi? Ya, coba Mas Damar. Dorongan untuk mencapai tujuan belajar, Pak. Dorongan untuk mencapai tujuan belajar. Bisa. Ada lagi? Yang tahu motivasi belajar apa? Saya. Apa? Dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar. Dorongan Dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar. Untuk mencapai tujuan belajar. Bisa. Ada lagi? Coba Ya, apa? usaha untuk mencapai cita-cita. Usaha untuk mencapai cita-cita. Ya, bisa. Ada lagi yang tahu? Saya, Pak. Apa, Mas? Keinginan untuk kegiatan belajar guna mencapai satu tujuan. Keinginan untuk belajar guna mencapai suatu tujuan. Iya. Ya, bisa. Ada lagi? Saya, Pak, Ya, apa? menimbulkan kegiatan belajar demi mencapai satu tujuan. Menimbulkan suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Benar sekali. Bisa itu. Ya. Yaitu motivasi belajar itu bisa dikatakan untuk meraih cita-cita. Tadi ada yang bisa menjawab tadi untuk meningkatkan apa tadi? Belajar. Belajar itu untuk meningkatkan untuk meraih cita-cita. Terus dorongan belajar untuk bisa mencapai suatu tujuan. Nah, tujuan kalian dalam belajar yaitu apa? Meraih cita-cita. Nah, itu bisa jadi. Jadi di sini ya toh, pengertian motivasi belajar ya. Motivasi belajar jawaban kalian semua hampir sama. Ya, semua hampir sama dan hampir benar. Tapi menurut Sardiman ya toh, motivasi belajar adalah keseluruhan. Bisa ditulis kalau penting ya, silakan ditulis. Keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin keberlangsungan dari kegiatan belajar. Sehingga tujuan yang dikehendaki bisa tercapai. Ya.
dijawab tadi semua bersama, yaitu kita dalam belajar itu meningkatkan suatu belajar kita, ya enggak? Pembelajaran kita demi apa? Meraih suatu cita ataupun tujuan kalian dalam belajar itu apa? Meraih cita. Kemarin kita sudah belajar tentang bakat dan minat kalian. Ya tahu apa itu bakat, apa itu minat sudah tahu kemarin? Kemarin saya juga sudah bicara tentang cita-cita kalian, gitu. Kemarin cita-citanya jadi seorang profesor siapa kemarin? Siapa Pak? Mas Ciwang siapa kemarin? Laki-laki nggak salah. Kami nggak salah dulu ya. Ini jadi seorang profesor. Iya. Jadi seorang profesor. Kemarin ada yang ingin jadi seorang dokter, ada yang jadi seorang insinyur, ada lagi kemarin yang ingin jadi apa kemarin? Lupa apa ya? Minggu kemarin itu. Koki, oh ya, ada yang ingin jadi seorang koki terkenal. Nah, itulah tujuan kalian dalam belajar, yaitu ingin meraih cita. Dan jangan lupa selalu membahagiakan orang tua. Paham sampai di sini? Paham. Terus yang kedua, yaitu motivasi belajar yang kedua, itu bisa jadi keseluruhan daya penggerak dalam diri kalian, dalam diri siswa, gitu. Yang menimbulkan suatu keinginan apa? Kegiatan dalam belajar untuk menjamin suatu kelangsungan belajar, yaitu demi mencapai suatu tujuan bersama, yaitu mencapai sebuah tujuan kita, yaitu meraih cita. Fungsi dari motivasi belajar yaitu mendorong manusia untuk berbuat apa? Sebagai penggerak ataupun motor yang melepaskan energi, yaitu motivasi. Energi apa? Motivasi kalian dalam belajar kalian. Dalam hal ini apa? Sebagai motor penggerak dari setiap suatu kegiatan. Halo, sampai di sini paham? Paham? Saya pengen lihat semangat kalian. Semangat lagi. Pagi, luar biasa. Semangat. Oke, untuk yang kedua, fungsi dari motivasi belajar yaitu menentukan suatu arah ataupun perbuatan, yaitu apa? Arah tujuan yang tidak kamu capai. Misalkan kalau kamu kemarin ada yang menjadi sebuah koki, berarti besok ambil jurusan tata boga, ya enggak? Yang ingin jadi profesor berarti harus melanjutkan ke S1, ya enggak? Pengen pendidikan bagi seorang polisi, ya kan? Bisa kan langsung mengikuti seleksi di kepolisian. Sampai di sini paham? Yang ketiga yaitu menyeleksi suatu perbuatan. Menyeleksi suatu perbuatan yaitu apa? Menentukan perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan serasi guna untuk apa? Mencapai suatu tujuan. Tujuan tadi apa? Yang ingin kalian capai. Paham sampai di sini? Paham. Baik, untuk mengawali di materi ini biar supaya jelas, Pak Pian akan menampilkan PowerPoint di pembelajaran Pak Pian, yaitu tentang meningkatkan motivasi belajar. Ya, tadi ya gambarannya sudah ada toh? Sudah ada gambarannya? Apa motivasi belajar? Di situ sudah jelas, yaitu dan bagaimana cara meningkatkannya. Nah, itu pengertian yang pertama, yaitu menurut Saktima tadi jelas motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin keberlangsungan dari kegiatan belajar dan memberi arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan dan nilai subjek dapat tercapai. Benar sekali. Subjeknya apa kalian? Ini apa? Bisa tercapai apa? Cita-cita kalian. Iya enggak? Benar apa enggak? Benar. Itu tadi menurut Pak Sardiman ya. Yang kedua itu untuk menurut
Diani, motivasi belajar apa? Motivasi belajar adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam proses perkembangannya yang meliputi maksud, tekad, hasrat, kemauan, kehendak, cita-cita, dan sebagainya untuk mencapai tujuan. Hampir sama enggak? Hampir sama. Motivasi belajar adalah sebagai usaha yang dilakukan apa? Oleh seseorang dalam suatu proses. Prosesnya apa? Yaitu belajar kalian dalam berkembangnya kan kalian belajar. Yaitu meliputi apa? Maksud dan tekad, hasrat kalian, kemauan kalian, gitu. Dalam kalian belajar, kemarin saya sudah bicara Pak Jamil. Belajar itu dari kemauan kalian, dari hasrat kalian. Kalian sayangi, kalian cintai, gitu. Habis itu kalian cermati, kalian lihat, kalian dengarkan. Dari situ akan suatu timbul, yaitu apa? Suatu kehendak apa? Ingin belajar. Untuk apa? Meraih cita-cita. Untuk yang ketiga menurut Winkel, gitu. Winkel tahun 2005, motivasi belajar adalah keseluruhan daya psikis siswa yang menimbulkan kegiatan belajar demi mencapai suatu tujuan. berarti dari tiga, gitu. Dari tiga tokoh. Yang pertama tadi Sarduman, yang kedua dari Mardian, yang ketiga dari Winkel. Itu berarti sama ya. Dalam kita belajar, motivasi belajar, gitu. Hampir sama. Iya kan? Upaya dengan meningkatkan suatu pembelajaran, ya toh, supaya apa? Bisa tercapai dengan tujuan kita, tujuan dalam belajar. Ya benar? Ya benar. Benar. Baik, kalau begitu kita tarik kesimpulan. Jadi apa kesimpulannya? Di depan itu sudah ada. Apa itu kesimpulanmu? Jadi dari kesimpulan tadi, makanya dari kita simak tadi tentang motivasi belajar tadi, yaitu kesimpulan kita belajarnya tadi upaya untuk meningkatkan suatu pembelajaran, yaitu demi apa? Meraih suatu tujuan, yaitu cita-cita. Kesimpulannya itu berarti ya. Sampai di sini paham? Paham. Fungsi motivasi belajar. Ada yang tahu fungsi motivasi belajar? Ada yang tahu tidak? Tidak ada. Menurut Sarduman, ya tahu, fungsi motivasi belajar yaitu satu, mendorong manusia untuk berbuat. Berbuat apa tadi? Ada? Berbuat untuk apa? Menjadi lebih baik. Terus yang kedua yaitu menentukan arah perbuatan, yakni apa? Ke arah tujuan yang dikehendaki ataupun yang dicapai. Yang ketiga yaitu menyeleksi suatu perbuatan, yakni apa? Menentukan perbuatan apa yang harus kalian kerjakan, yang serasi guna apa? Untuk mencapai suatu tujuan. Sampai di sini paham? Masih belajar paham? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Prinsip motivasi belajar yaitu satu, motivasi itu sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas kalian belajar di rumah. Selalu dimotivasi dan kalian sama orang tua kalian. Selalu ya. Di rumah misalkan Lendo, mulai sekolah nek ulanganmu di sini di atas 9 ataupun 8, kamu nanti sangune besok pagi tak tambahi. Ada yang seperti itu? Ada yang Pak Bu sampai di rumah, Pak Bu, tadi saya ulangan nilainya 10 misalkan. Ada ucapan alhamdulillah dari orang tua. Berarti anak saya pintar. Selamat ya, nak, duk, dan sebagainya. Ada yang seperti itu? Menurut kalian itu sebuah motivasi enggak?
Berarti orang tua itu memperhatikan kalian ya. Berarti kalau kalian misalkan jangan dilihat dari hadiahnya, tapi dari ucapan orang tua kepada kalian. Ya benar? Nah, ucapan adalah doa, gitu? Orang tua. Ya Pak? Yang kedua, yaitu motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Kalau kalian dimotivasi orang tuamu dengan ucapan tadi, bagaimana rasa kalian? Senang. Lebih semangat. Mas Iwan gimana? Nah, kalau ada ucapan seperti itu bagaimana? Senang. Alhamdulillah. Yang ketiga, motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. Ya itu tadi. Kalau kalian bermotivasi dalam belajar kalian, semangat kalian untuk meraih cita-cita kalian, pasti akan melahirkan suatu prestasi. Ya benar? Tidak mungkin kalau kita nggak akan berusaha itu tidak akan dapat hasil. Ya kan? Betul benar? Tapi kalau kita selalu berusaha, kita yakin dengan usaha kita, ya, saya yakin kalian pasti akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Ya benar? Hidup yang dipertaruhkan pasti akan diperjuangkan. Yang ketiga, yang keempat, motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Pujian tadi yaitu alhamdulillah, alhamdulillah selamat ya, kamu sudah sukses. Itu sebuah pujian. Ya benar? Yang kelima, motivasi dapat memupuk optimis dalam belajar. Jadi kalian dalam belajar, kalau kamu motivasi, berarti kamu yakin, ya enggak? Yakin akan usahamu, yakin akan doamu, yakin akan pembelajaran yang kamu dapatkan itu. Saya yakin belajarku sungguh-sungguh akan berbuat nilai yang memuaskan dan bisa membanggakan orang tua maupun bapak dan ibu. Sampai di sini paham? Paham? Ada yang tanyakan? Semangat pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Nanti kalau sampai di sini paham, nanti akan saya berikan tugas buat kalian. Tapi lanjut ke materi dulu, saya jelaskan semuanya. Untuk materi selanjutnya, meningkatkan motivasi belajar. Upaya menumbuhkan motivasi belajar. Yang pertama yaitu memberi angka. Angka misalkan, kalian ulangan. Misalkan tadi tugas bahasa Inggris ya. Tadi tugas bahasa Inggris. Kalian mengerjakan semuanya. Diberi apa? Angkanya berapa? Misalkan 80. Berarti nilai kalian 80. Ego development. Yang keempat. Yang kelima, memberi ulangan. Dulu suatu bulan ulangannya enggak? Dan sebagainya. Yang keenam, kalau mengetahui hasil kalian. Yang ketujuh, ada pujian dari bapak ibu guru maupun orang tua kalian. Yang kedelapan, yaitu apa? Dasar untuk belajar. Yang kesembilan, yaitu minat kalian dalam belajar. Senang dulu, minat dulu dalam belajarnya. Yang terakhir, yaitu tujuan yang diakui. Tujuannya apa? Kalian, yaitu untuk meraih cita-cita kalian. Saya misalkan matematika saya ingin nilainya 9 di atas KKM, saya akan belajar, saya akan mengikuti les dan lain sebagainya. Sampai di sini paham? Paham. Semangat? Semangat pagi? Pagi luar biasa. Oke. Baik. Untuk pada pagi hari ini, kalau kalian sudah paham, saya berikan soal, kalian kerjakan, kalian kerjakan, nanti dijawab dengan sungguh-sungguh sesuai materi yang saya berikan kepada kalian tadi. Apabila kalian tidak paham, nanti bisa ditanyakan. Ya? Ini waktunya 5 menit. Dalam penyampaiannya Pak Pian nanti coba kalian nanti kerjakan di lembar instrumen evaluasi yang saya berikan. Nanti kalian bisa menjawab di situ dengan menyentang aja, gitu. Dengan mencentang apakah pembelajaran yang saya berikan tadi itu kalian bisa memahaminya atau belum.
apakah pembelajaran saya itu kalian itu merasa senang, saya itu merasa gembira dengan pembelajaran yang barusan ini yang saya berikan. Apakah pembelajaran yang saya berikan itu mampu untuk apa? Bisa meningkatkan kalian dalam belajar kalian. Sudah belum? Sudah? Kalau sudah silakan dikumpulkan ke depan. Baik, dari sini saya akan memberikan lagi yaitu tentang instrumen evaluasi belajar hasil belajar hari ini. Dibaca betul-betul, coba dijawab dengan serius. Apakah dalam pemberian materi Pak Pian tadi sudah sesuai belum dengan apa yang kalian terima, dengan apa yang kalian dapatkan, kalian pahami? Kalau sudah sesuai ya silakan jawab sesuai, kalau kurang ya jawab sesuai kurang, kalau belum ya atau cukup ya tulis cukup aja di situ, tinggal mencetak aja. Sudah semuanya? Kalau sudah dibuka ke depan. Mas Bagus sudah? Ya. Ada pertanyaan enggak dari pembelajaran hari ini tentang motivasi belajar? Ada pertanyaan? Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akhiri. Jadi mari kita bersama-sama dalam belajar menuntut ilmu di sini. Semoga apa yang kalian cita-citakan kelak di esok hari bisa tercapai dan meraih cita-cita kalian dengan baik dan bisa membanggakan orang. Baik, dari sekian cukup dari saya cukup sekian. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih.